Halo, perkenalkan saya Edi Mustafa Yulianto, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menyelesaikan tugas nomor 1, yaitu tugas ketiga, mekanika teknik. Jadi di sini saya akan menggambarkan free diagram dari soal nomor 1. Soal diketahui bahwa gambarnya seperti ini. Di sini D, di sini E, di sini A, B, dan di sini C. Dengan gaya di sini sebesar 600 Newton. Kemudian di sini gayanya sebesar 900 Newton. Kemudian jarak di sini adalah 4 meter. Di sini juga sama, jaraknya 4 meter. Kemudian jarak antar sini sampai sini yaitu 6 meter. Kemudian kita di sudut ini kita sebut sebagai theta. Oke. Kemudian secara lebih sederhananya lagi saya akan menggambarkan free diagramnya juga yang dengan uraian yang lain. Di sini misalkan di sini sudut saya ini adalah sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, di sini yaitu FDE. Di sini kita beri keterangan 3, 4, dan 5. Ini FDC. Ini titik D, kemudian di sini ada gaya sebesar 600 Newton. Ini gambar untuk A, gambar diagram yang pertama. Kemudian diagram kedua atau yang bagian B yaitu sini sumbu Y, di sini ada gaya sebesar 900 Newton. Kemudian ada gaya ke atas sebesar FDC. Kemudian gaya ke bawah yaitu FCB. Ini FCE. Ini gambar yang B atau kedua. Kemudian gambar yang ketiga, di sini sumbu Y aksen, di sini X aksen.
Nah, di sini ada gaya FCB skala 904. Di sini ada sudut sebesar 36,87 derajat. Di sini ada FGE besar 1000. Di sini adalah suku E. Di sini ada gaya. Di sini juga ada gaya. Kemudian sini juga ada gaya yang disebut F EB dengan sudut besar 73,74 derajat. Di sini FEA Nah, ini merupakan diagram dari yang ketiga atau diagram C. Baik, saya Imelda Wijaya Putri akan melanjutkan penjelasan nomor 1 dari tab. Oke. Jadi lalu kita sudah mendapatkan body diagramnya. Lanjut ke method of join-nya. Untuk yang bagian D dulu. Yang bagian D seperti biasa sigma fx sama dengan 0. Kalau kita lihat dari sini 600 nya kita jadikan minus ya, minus 600 tambah ED. Nah, kita menggunakan cos theta sama dengan 0. Nah, karena di sini tetanya belum diketahui, maka kita cari dulu tetanya dengan caranya adalah kita menggunakan akan atau tan inverse dari 8/6. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini 8 begini. Yaitu ini setelah dihitung mendapatkan 53,1 derajat. Kita masukkan ke sini cosnya yaitu 600 dengan 0, dan kita dapatkan ED nya yaitu 1000. Nah, kita tahu bahwa ED nya adalah compression. Saya tambahkan C aja. Oke, lanjut kita hitung di sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Kita lihat di sembunyi ada ED sin beta dikurang DC ED sin sendiri tadi yaitu 53,1 minus DC sama dengan 0. Tadi kan kita sudah mendapatkan yaitu ED nya 1000. Masukkan. Akhirnya kita bisa dapat bahwa DC nya adalah 800 Newton. Dan ketika kita lihat dia adalah tension. Lanjut lagi di sini ya, yang C yaitu yang ini. Kita hitung sigma FY nya dulu karena bisa dicari. Di sigma di sembunyi ada CD dikurang CB karena bilangan. CD nya kita sudah tahu bahwa adalah 800 dikurang CB, maka CB nya adalah 800. Dan kita tahu bahwa CB nya adalah tension.
Lanjut di sigma fx. Di simbol X ada ini EC dan juga 900 Newton. C sama 900 sama dengan 0, maka EC-nya adalah 900 dan merupakan compression. Halo semuanya, aku Dio dan di sini aku mau melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh temanku yaitu email. Nah, di sini kita akan mengerjakan meninjau dari join E, yang dimana kita mengetahui bahwa sigma fx itu sama dengan 0, yang dimana sigma fx ini ada E cos 53,1 derajat plus EB cos 53,1 derajat kurang EC kurang ED cos 53,1 derajat sama dengan 0. Nah, di sini AE karena cos 53,1 itu 0,6, jadi AE kali 0,6 plus EB cos 53,1 sekali lagi 0,6 sama dengan yang kita cari EC minus EC kurang ED kali cos 53,1 derajat itu sama dengan 1500, dan jika kita minus 1500 dan jika kita pindah ruas jadinya 1500. Nah, di sini karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, jadi ini sebagai persamaan pertama. Nah, jadi kita akan mencari persamaan kedua untuk bisa mengeliminasi dan mendapatkan salah satu dari nilai AE atau EB. Nah, untuk persamaan kedua kita bisa dapat dari sigma FY sama dengan 0, yaitu AE sin 53,1 derajat kurang EB sin 53,1 derajat kurang ED sin 53,1 derajat sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat AE kali sin 53,1 derajat itu sama dengan 0,8 dikurangi EB kali 0,8 lagi kurang, karena minus ED sin 53,1 derajat jika kita cari hasilnya dan kita pindahkan luasnya sama dengan 800. Dari sini kita dapat persamaan kedua. Selanjutnya karena kita sudah dapat persamaan pertama dan juga persamaan kedua, maka kita dapat eliminasinya, yaitu jika saya arahkan persamaan 1 ke persamaan 2 dan kita samakan EB nya, yaitu menjadi 0,8 kali EB, maka saya dapat tulis seperti ini. AE. Oke, baik. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, di sini persamaan 2 udah saya taruh di bawah untuk dieliminasi. Nah, untuk mengeliminasinya kita akan menyamakan EB-nya. Jadi seperti ini. AE 0,8 plus EB kali 0,8 sama dengan 2000. Nah, di sini karena EB-nya udah sama, maka kita dapat mengeliminasinya. Kita mendapat 1,6 AE sama dengan 800 tambah 2000, 2800
Sehingga kita mendapatkan AE-nya itu sama dengan 1750 Newton. Nah, di sini AE-nya itu adalah compression. Nah, karena sudah dapat AE, kita akan memasukkan AE ke dalam salah satu dari persamaan satu atau dua. Nah, jika kita masukkan, maka kita akan mendapatkan EB-nya tuh senilai 750 Newton, atau EB itu adalah tension. Nah, maka setelah semuanya sudah didapatkan, kita dapat menulis kesimpulan, yaitu FDE sama dengan 1000 Newton, atau sama dengan 1,00 kilonewton. Kemudian FDC itu sama dengan 800 Newton. Terus FCE itu sama dengan 900 Newton. Kemudian FCB sama dengan 800 Newton. Kemudian FEB itu sama dengan 750 Newton. Kemudian FEA itu sama dengan 1750 Newton senilai 1,75 kilonewton. Nah, di sini saya perlu menambahkan compression dan tensionnya. Untuk FDE itu compression, FDC tension, FCE compression, FCB tension, FEB tension, dan juga yang terakhir FEA itu compression. Untuk nomor 2, tentukan besar gaya pada setiap rangka serta nyatakan juga rangka tersebut dalam kondisi tension atau compression. Menggunakan nilai P1 sama dengan 8 kN. Baik, di sini saya meninjau dari join D, itu kita tinjau dari dua sumbu, dari sumbu Y dan sumbu X. Untuk yang pertama, kita buat free diagramnya dulu, di mana pada sumbu X ada FDE arah kanan, terus pada sumbu Y ada P sebesar 8 kN, dan ada gaya FDC 60 derajat dari sumbu X. Untuk yang sumbu Y, FD sama dengan 0, maka kita bisa jabarkan FDC sin 60 dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan FDC sama dengan 9,24 kN. Itu gaya kerja itu tension. Selanjutnya, pada sumbu X, Fx sama dengan 0, kita jabarkan FDE dikurangi 9,238 cos 60 derajat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan FDE itu sama dengan 4,62 kN. Yang kerja itu compression. Lanjut, kita tinjau dari join C. Kita buat free body diagramnya dulu. Di sini di sumbu X ada gaya FCB ke kiri, lalu ada FCE 60 derajat dari sumbu X, dan FDC sebesar 9,238 kN, 60 derajat juga dari sumbu X. Oke, kita tinjau dari sumbu Y, MV sama dengan 0, kita bisa jabarkan FCE sin 60 derajat dikurangi 9,238 sin 60 derajat sama dengan 0, sehingga kita dapatkan FCE sama dengan 9,24 kN. KM kerja itu compression. Lalu untuk sumbu X di join J, kita bisa jabarkan 2 kali 9,238 cos 60 derajat dikurangin FCB itu sama dengan 0,
sehingga kita dapatkan FCB-nya sama dengan 9,24 kilonewton. Gaya yang bekerja adalah tension. Selanjutnya adalah join B. Kita buat free body diagramnya dulu. Untuk sumbu X ada gaya yang bekerja itu FCB kanan sebesar 9,238 kilonewton. Lalu ada FBE 60 derajat dari sumbu X dan ada FBA 60 derajat dari sumbu X juga. Kita jabarkan FY sama dengan 0, lalu didapatkan FBE sin 60 derajat dikurangi FBA sin 60 derajat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ini FBE sama dengan FBA sama dengan F. Nah, untuk yang sumbu X, Fx sama dengan 0, kita jabarkan 9,238 dikurangi 2 F cos 60 derajat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan F-nya itu sama dengan 9,238 kilonewton. Nah, untuk penjabaran lebih lanjut, FBI-nya sama dengan 9,24 kilonewton, itu gaya yang bekerja itu compression, dan FBI-nya sama dengan 9,24 kilonewton. Gaya yang bekerja adalah tension. Selanjutnya, join yang terakhir, yaitu join E. Kita buat free body diagramnya dulu, di mana di sumbu X ada FEA ke arah kanan, lalu ada FDE ke arah kiri sebesar 4,619 kilonewton. Di sini ada gaya FCE sebesar 9,238 kilonewton, 60 derajat dari sumbu X, dan di sini ada gaya FBE sebesar 9,238 kilonewton, 60 derajat dari sumbu X. Dan di sini ada EY pada sumbu Y. Baik, kita jabarkan Fx sama dengan 0, kita dapatkan EY dikurangi 2 kali 9,238 sin 60 derajat sama dengan 0, di mana didapatkan EY sama dengan 16 kilonewton. Lalu FEA ditambah 9,238 cos 60 derajat dikurangi 9,238 cos 60 derajat dikurangi 4,619 sama dengan 0. Kita dapatkan untuk FEA-nya sama dengan 4,62 kilonewton. Gaya yang bekerja adalah compression. Mungkin sekian dari pembahasan nomor 2. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari kelompok kami untuk nomor 1 dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Kilamberta Zara. Saya dengan NIM 235120093 TK56294. Kali ini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu tentukan gaya pada setiap anggota rangka. Dinyatakan rangka tersebut dalam keadaan tension atau compression. Diketahui bahwa P1 20 kN dan P2 10 kN. Di sini kita akan mencari dari join C terlebih dahulu. Dapat kita gambarkan grafik seperti ini. Y, X, 20 kN, F, C, B, C, F, C, D. Dapat kita ketahui bahwa sigma F X ke kanan sama dengan 0. Sigma F Y ke atas sama dengan 0. Lalu bisa kita cari lagi bahwa FCB itu sama dengan 0. FCD kita kurangkan dari 20 karena ini nanti ke bawah 20 sama dengan 0. Jadi FCD sama dengan 20 kN. Lalu kita bisa cari lagi. Maaf, ini
kecilkan terlebih dahulu. Kita bisa mencari join D. Dengan grafik seperti ini juga, sini 10. Ini FCD 20 KN. Ini FDB pakai rumus Pythagoras 5, 3, 4. Ini FDA, ini D. Sama juga sigma fx ke kanan 0, sigma fy ke atas 0. FDB kita pakai 3/5 dikurangi 20 sama dengan 0. FDB didapat 33,33 KN. Kemudian 10 ditambah 33,33 dikali 4/5 kurangi FDA. Kita akan mencari FDA sama dengan 0. FDA nanti didapat 36,67 KN atau setara 36,7 KN. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FCD sama dengan 20 KN, FDB 33,33 KN, dan FDA sama dengan 36,7 KN. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, saya Zahra Aulia Inigrum. Di sini saya akan melakukan pembahasan untuk nomor 4, tugas mekanika teknik minggu ketiga. Sebelumnya saya akan menggambarkan pribadi diagramnya terlebih dahulu. Dari titik A, di sini kita titik B, dan di sini titik C. Dan di sini diketahui titik B dan bernilai 3 km. Dan di titik B itu 4 km. Diketahui pula jarak A sampai B itu 2 meter dan jarak B ke C itu 2 meter. Dan jarak B ke C 1,5 meter. Nah, itu kita tarik untuk mengetahui nilai AX. Dan di sini AX. Karena kita untuk mencari sigma fx dengan juga sigma fy, maka kita membutuhkan support reaction, di mana kita menarik garis yang sejajar dengan DC, ini kita namain CY, dan kita tarik di sudut, dia membentuk besaran 30 derajat. Maka support reaction yang kita pakai itu sigma MA sama dengan 0, di mana kita masukkan nilai CY cos 30 derajat kali 4 minus 3 dikali 1,5 minus 4 dikali 2 sama dengan 0. Jadi untuk CY kita dari sini, kenapa kita gunain cos? Karena diketahui itu dari samping sama miring, jadi samping miring, jadi kita menggunakan besaran cos 30 derajat, lalu dikali 4 itu jaraknya 3 dari besaran B dan 1,5 besaran dari panjang ini dan 4 dari titik B ini, lalu dikali dengan jarak antara B ke C. Maka kita masukkan lagi nilainya. Cos 30 itu setengah akar 3 4,5 dikurang 8 sama dengan 0, maka
hitungan aku. Nah, 2 akar 3 CY sama dengan 12,5, maka CY sama dengan 12,5 per 2 akar 3 dikali 3,608 km. Nah, karena kita sudah menemukan nilai CY-nya sebagai superposition, maka kita bisa mencari sigma fx. Oh ya, karena dia berlawanan 3 jam, maka dia positif. Nah, itu arahnya fx itu ke sana, arah x-nya, maka dia juga positif. Kita masukin nilainya 3 min CY sin 30 derajat sama dengan AX sama dengan min AX sama dengan 0. Kita masukkan lagi nilainya. C yang sudah diketahui yaitu 3,608 dikali sin 30 bernilai 1/2 atau setengah min AX sama dengan 0, maka AX sama dengan 3 dikurang 1,804 bernilai 1,196 km. Setelah dari mencari sigma fx-nya, kita mencari sigma fy. Sama persamaannya sigma fy sama dengan 0. Jadi kita masuk ke nilainya AY plus CY cos 30 derajat min 4 sama dengan 0, maka AY plus 3,608 nilai cos 30 setengah akar 3 per 4 sama dengan 0, maka AY nilai 4 dikurang 3,125 sama dengan 0,875 km. Saya Lavia Parista Reflindia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, Zara, untuk pengerjaan nomor 4. Nah, tadi sudah kita cari support reaction-nya, ada CY, AX, dan AY-nya. Karena kita akan menggunakan method of join, jadi saya akan menggunakan titik C karena dia daya yang bekerja pada titik C ini sedikit, yaitu ada FBC, FCD, dan CY, sedangkan C-nya sudah diketahui. Jadi kita cuma akan mencari yang FBC dan FCD. Jadi saya akan mulai dari join C terlebih dahulu. Kita gambar free body diagramnya terlebih dahulu di join C. Di sisi ini ada FCD. Ini saya misalkan dia compression terlebih dahulu untuk melihat apakah benar compression atau nanti hasilnya minus. Kemudian yang di sebelah kiri ada FBC. Dan di sebelah sini ada CY. Kita langsung aja menghitung sigma F Y-nya sama dengan 0. Untuk FY ada dua gaya yang bekerja, yaitu CY dan FCD. Ini sudutnya 30. Jadi CY cos 30 dikurangi karena ini berlawanan dengan FCD. Nah, FCD di sini saya akan menggambar untuk menghitung cos dan sin-nya nanti. Karena di bawah ini 2 dan di atas 1,5 untuk memudahkan, jadi saya kalikan 2, di sini jadi 4. Kemudian yang tingginya jadi 3. Nah, karena sisi tegak 3 dan alasnya 4, jadi sisi miringnya 5.
Kemudian untuk FCD kita kalikan dengan 3/5, yaitu sin dari data di sini kita sama dengankan 0. Jadi C-nya sudah diketahui tadi 3,608. Cos 30 itu setengah akan 3 dikurangi FCD yang akan kita cari dikali 3/5 sama dengan 0. Jadi FCD-nya bisa kita hitung ketemu di 5,21 kilonewton. Nah, karena ini hasilnya positif, jadi permisalan yang saya gunakan di sini benar. Jadi ini jenis G-nya adalah compression. Saya misalkan C aja, compression. Kemudian untuk mencari FBC, saya akan menggunakan sigma Fx. Di sigma Fx ada dua komponen juga, yaitu FCD dan FBC. Kita tulis saja FCD dikali 4/5, ini cos dari tetanya, dikurangi dengan CY, karena kita tarik ke sumbu X, jadi dia pakai sin. CY sin 30 derajat. Oh ya, maaf tadi Fx-nya ada 3 komponen, berarti FBC, FCD sama CY-nya masih termasuk ke sigma Fx. Kemudian FBC-nya karena dia ke kiri, jadi kita min FBC sama dengan 0. FCD sudah dihitung tadi 5,21 dikali 4/5 dikurangi CY-nya 3,608 sin 30 setengah dikurangi FBC sama dengan 0. Jadi bisa dihitung FBC sama dengan 4,168 dikurangi 1,804. Ini dari 5,21 kali 4/5, yang ini dari 3,608 kali setengah sama dengan 2,36 kilonewton. Nah, karena ini lagi-lagi hasilnya positif, jadi di sini karena ke kiri jadi tension. Kemudian karena kita sudah mencari FCD dan FBC, saya kemudian mengerjakan di join A. Karena di sini AX dan A-nya sudah diketahui, jadi kita cari FAD dan FAB. Saya gambar pribadi diagramnya terlebih dahulu. Di sebelah kanan ini ada FAD. Saya misalkan sebagai compression. Kemudian di sini ada AX. Di sini ada AY. Dan di sini ada FAB. Untuk menghitung FAD, saya akan menggunakan sigma FY sama dengan 0. Di sini ada dua komponen FY, ada AY dan FAD. Nah, kita langsung tulis saja AY positif karena ada di atas. Kemudian ini kita ke bawah, jadi dikurangin FAD. Nah, untuk ini kita kasih seperti yang tadi FCD. Di sini 3, 4, dan 5, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian karena kita tarik di Y, jadi kita kaliin 3/5 dengan 0.
Jadi AY-nya tadi diketahui 0,875 dikurangi 3/5 FAD sama dengan 0. Jadi FAD-nya sama dengan 0,875 dikali 5 dibagi 3. Ini ketemu 1,46 kilonewton. Karena ini positif, jadi permisalan yang saya gunakan di sini benar. Jadi jenis dayanya adalah compression. Kemudian untuk mencari FAB-nya, saya akan menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Di sini ada 3 komponen Fx, ada FAB, AX sama FAD. Jadi kita langsung tulis aja FAB positif karena ke kanan, kemudian minus karena dia AX-nya berlawanan, kemudian minus FAD karena dia juga berlawanan. FAD-nya dikali dengan 4/5 sin theta sama dengan cos theta maksudnya. Kemudian FAB-nya dikurangi sama AX tadi udah ketemu 1,196 dikurangi FAD-nya udah ketemu 1,46 dikali 4/5 sama dengan 0. Jadi bisa dihitung ketemu FAB sama dengan ini dipindah ke sini 1,196 ditambah dipindah ke sini 1,168. Hasilnya 2,36 kilonewton. Nah, karena ini keluar jadi ini termasuk tension. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari nomor 4 yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita dapat mencari join B. Awalnya kita membuat dibagi diagramnya terlebih dahulu. Ini FBD, FAB setelah dicari oleh teman saya tadi didapatkan FAB-nya 2,36 kilonewton. 4 kilonewton dan FBC-nya juga 2,36 kilonewton. Untuk mencari FBD-nya, kita menggunakan sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. FBD dikurang 4 kilonewton sama dengan 0. Dapat diketahui bahwa nilai FBD-nya 4 kilonewton. Dan ini merupakan tension. Lalu untuk mencari FAB-nya, kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0. FBC dikurang FAB sama dengan 0. Karena nilai FBC-nya sudah diketahui yaitu 2,36 dikurang 2,36 sesuai dengan stok, sehingga tidak ada gaya yang bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai gaya yang terdapat pada soal ini yaitu FCD sama dengan 5,21 kilonewton compression. Lalu FBC 2,36 kilonewton tension. Kalau FAD sebenarnya 1,46 kilonewton.
compression F AB sama dengan 2,36 kilonewton. Tension dan FBD sama dengan 4 kilonewton tension. Baik, sekian penjelasan pengerjaan nomor 4 dari kami dengan saya Lovia, Saya Zahraulia. Saya Fitri Salsabila. maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Alma. Saya Dava. Saya Yuda. Dan di sini kami akan mengerjakan soal nomor 5. Oke, jadi untuk soal nomor 5 di sini kita disuruh mencari force atau gaya yang ada pada truss tape yang diketahui bahwa gaya P P1 sama dengan 9 kN, kemudian untuk P2 sama dengan 15 kN. Sebelum kita menggunakan range yang ada pada gambar, sebaiknya kita mencari super direction pada gambar tersebut. Dari gambar soal kita dapat meninjau bahwa super direction yang digambarkan dalam FCD memiliki bentuk kemudian 4 meter, kemudian di sini masuk gaya 9 kilonewton, kemudian dari titik tengah ke A jaraknya 2 meter, tengah ke C jaraknya 3 meter juga. Dan di sini muncul gaya 15 kilonewton dari P2. Kemudian untuk meninjau dari super direction kita membutuhkan gaya normal di bagian C, maka kita bisa gambarkan arah gaya normal ke atas dan ditulis MC. Kemudian gaya yang ada pada bagian A yaitu AX dan juga AY dapat dituliskan ini merupakan FBD dari super direction yang dibutuhkan. Baik untuk pengerjaannya kita mulai dari mencari momen di A. Sigma A sama dengan 0, kemudian menuliskan gaya yang dibutuhkan. Dalam MC totalnya ada 6, kemudian dikurangi menjadi 15, dari P dibuat 3, kemudian dikurangi dengan 9 kali 4, untuk info ini kemudian ditinjau dari 6 4 meter, dan dihasilkan bahwa C sama dengan 13 sama 5. Kemudian super traction yang kedua, momentum di bagian C, gaya yang ada yaitu P2 dikali jaraknya sama 3, kemudian dari P1 43, dan mencari nilai AY yang ditinjau dari titik C, jadi jaraknya 6. Kemudian dihasilkan bahwa AY sama dengan 1,5 kilo. Dan untuk total dari sigma F yang ada pada super reaction dihasilkan gaya dari ini arahnya ke sana ini positif 9, kemudian dikurangi dengan A dengan sini karena arahnya berkebalikan,
maka A sama dengan 9,0. Dari superreaction ini kita dapat meninjau bahwa join-join yang terdapat pada FDE, kemudian FDC dan FA itu sama dengan 0. Maka bisa dituliskan FDE, FDC, dan kita dapat menuliskan untuk meninjau join J. Sebelum kita meninjau join J, sebaiknya kita menggambar dari metode diagram yang disebutkan. FBD dari join C dapat digambarkan dengan menggunakan aturan sinkostan. Kita dapat mengetahui garis miring dari akar dari 3 ditambah 4 yang dihasilkan dari ini dapat dicembang menjadi 5. Kemudian setelah kita menentukan arah yang ada pada join C, kita dapat menuliskan sigma dari FJ sama dengan 0. Kemudian bagian segmennya jadi 13,5 dan juga FCE 4/5. Maka dituliskan 13,5 dikurangi FCE dikali 4/5. Aturan dari sin 4 depan dari miring dengan 0, maka FCE memiliki nilai 16,875 atau jika dibulatkan menjadi 16,9 km. Kemudian meninjau dari join FX, yang bekerja berarti F ini S dari ini tadi FCE diketahui, kemudian ditinjau dari 3/5 aturan cos menjadi sama menjadi miring, kemudian dikurangi dengan FCE yang arahnya berkebalikan dari ya. Maka dituliskan 16,875 kali 3/5 dikurangi dari FCE sama dengan 0, maka dapat dituliskan FCE nilai 10,125 Newton atau kalau jika dibulatkan 10,1 km. Sekian penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Dinar. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya Dinar. Selanjutnya kita akan menganalisis dulu pada B. Nah, pada join B ini kita dapat menggunakan FTP-nya terlebih dahulu. Ini menggunakan diagram Cartesius. Nah, seperti pada gambar yang ada di soal, maka dapat ditulis bahwa ini ada merupakan FBD BH dan ini merupakan gaya dari B2 yang ini 15 km. Ini merupakan B.
Nah, kemudian kita bisa menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada fx. Yang pertama itu ada FCB, selanjutnya itu dikurang FBA. Nah, FCB-nya itu 10,125 dikurang FBA, maka didapatlah FBA-nya sama dengan 10,1 kilometer. Dan FBA ini dia tensionnya. Lalu menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada FY. Yang pertama ada FDE dikurang 15, maka FDE sama dengan 15 km dan tension. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada joint A. Pertama, kita dapat menggambarkan FPD-nya terlebih dahulu. Nah, setelah menggambar FPD-nya, kita dapat menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada FPD. Nah, yang pertama ada AY dikurangi FAE. Lalu menggunakan hukum sin, maka dikali 4/3, 4/5. Alinya 1,50 kurang 4, maka didapat FAE sama dengan 1,875 kilonewton. Dan FAE ini dia compression. Selanjutnya kita menganalisis gaya yang bekerja pada FX. Yang pertama ada FBA, lalu dikurangi sama FAE, lalu menggunakan hukum cos dikali 3/5 kurang 9 AX nya sama dengan 0, maka FBA nya 10,125 dikurang 1,1275 dikali 3/5 kurang 9, dan itu merupakan gaya yang pada X.
Oke, selanjutnya kita akan menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada join A. Pertama, kita dapat menggambarkan FPD terlebih dahulu. Nah, setelah menggambar FPD-nya, kita dapat menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada FPD. Nah, yang pertama ada AY dikurangi FAE. Lalu menggunakan hukum sin, maka dikali 4/3, 4/5. AY-nya 1,50 kurang 4, maka didapat FAE sama dengan 1,875 kilonewton. Dan FAE ini dia kompresi. Selanjutnya kita menganalisis gaya yang bekerja pada refleks. Yang pertama ada FBA, lalu dikurangi sama FAE, lalu menggunakan hukum cos dikali 3/5 kurang 9 AX nya sama dengan 0. Maka FBA nya 10,125 dikurang 1,875 dikali 3/5 kurang 9 dan itu merupakan gaya yang ada pada FBS. Sekian dari saya untuk analisis join B dan A. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Alfa. Baik, terima kasih kepada teman saya Deva dan juga Dinar yang sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada join A. Jadi pertama kita akan gambarkan dulu pribadi gaya kerja. Sini ada gaya 9 ke depan. Dan di sana ada FG. Dan ke bawah ada FAF yang sebelumnya sudah kita ketahui zero force members, kemudian namanya adalah. Nah, apabila ditinjau dari sumbu X, sehingga 9 dikurangin FSE sama dengan 0. Di sini kita bisa mendapatkan FFE sama dengan 9 kilonewton. Nah, karena dia gayanya masuk, sehingga tipe gayanya adalah compression. Jadi di sini saya akan menyimpulkan
gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi yang pertama itu ada FCE besarnya 16,9 kN compression, lalu ada FCB besarnya 10,1 kN detention, lalu ada FBA besarnya juga 10,1 kN tension, lalu ada FDE 15 kN tension, lalu ada FAE 1,875 kN untuk compression, dan yang terakhir ada FFE 9 kN untuk compression. Sekian pembahasan untuk nomor 5. Terima kasih. Itulah dia tadi untuk pembahasan soal struktur analisis minggu kelima untuk soal nomor 1 dan nomor 5. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan soal tersebut. Sekian dan terima kasih.